Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Haleluya. Senang banget ya di hari yang baru ini kembali Pastor Andi berkesempatan. Tuhan masih kasih kesempatan untuk menyapa, melayani Tuhan Yesus dan mendoakan Bapak Ibu sekalian yang dimanapun berada, baik yang ikut live streaming untuk renungan firman, sharing, pujian, maupun ada pergumulan untuk doa-doa penyembuhan. Saya percaya banget bahwa kasih Tuhan sampai hari ini dinyatakan lewat doa. Begitu banyak setiap hari orang-orang yang boleh mengalami kebaikan Tuhan lewat pelayanan live streaming ini. Seperti juga banyak kesaksian, ya, penguatan iman, kesetiaan, dan juga mereka juga yang waktunya Tuhan panggil pulang ke sorga, mereka tetap setia mengiring Tuhan, karena perjalanan dunia ini adalah perjalanan yang fana. Kita hanya seorang musafir yang di dunia ini tidak berapa lama, kurang lebih tidak sampai 100 tahun. Hari demi hari berlalu sepertinya cepat dan buru-buru. Tapi marilah setiap kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang membentuk kita dengan tangannya, dan kita ada oleh anugerahnya, dan terimalah Dia sebagai juru selamat Tuhan dalam hidup kita, supaya waktu kita tinggalkan dunia yang fana ini, kita kembali ke sorga, kita boleh hidup kekal bersama-sama dengan Kristus di kerajaan Bapa di sorga. Halo semuanya, hati kita ini Bapak Ibu sekalian akan merasa teduh sekalipun di tengah dunia yang bergejolak. Tenanglah jiwaku dan jiwamu, Cayo, ayo kita semangat bersama-sama. Saya rindu bawakan pujian yang lama, saya harap bisa jadi berkat banget. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saat ini setiap hati yang sedang sedih, hapuslah air matamu. Tuhan menyertai kita. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Yesus tetap dekat, tangannya ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Kami yang tidak baik, kami mau bergantung kepada-Mu ya Tuhan, agar kebaikan-Mu mengubahkan kami, sehingga kami datang kepada Engkau dengan segenap hati dan menyembah. Apabila tamat tugasku, Kau berikanku kemenangan. Takuti maut serang, sebab tanganku ada, Tuhan genggam. Tuhanlah yang membimbing kita, tangan kita dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Begitu ajaib yang namanya kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita semua, orang yang percaya kepadanya. Karena dari Tuhan datang pertolongan sorga. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, ada kasih Tuhan dicurahkan dalam ujian. Tuhan bertahta, dan saya berdoa bagi saudara yang sedang duka cita, ada penghiburan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang sedih, bersukacitalah. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang dekat Engkau, Tuhan Yesus, terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih Tuhan. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, selalu baik, dan Dia yang terbaik buat hidup kita semuanya. Di saat kita merasa sudah hampir tidak sanggup lagi, di situ tangannya bekerja. Amin. Pergumulan tantang kita hadapi hari-hari ini semua untuk membuat kita tekun, tahan uji, dan boleh menjadi pemenang. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Amin. Kasih Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Halo semuanya, saya menyapa yang terkasih. Halo Opun Kardosi Hite, ada Ibu Agnes, Omah Liong Bing, puji Tuhan. Oma Liang, saya menyapa juga ya. Ibu Oing Inge, puji Tuhan. Dan juga halo Kakak Chelsea, Martina, di mana ada di TikTok ya. Puji Tuhan. Ada di sana juga ada Opung, siapa itu banyaknya Opung. Ada Opung tadi barusan siapa? Opun Meldah Malau, Shalom. Ada juga di sana Peranti Bukit, Malin Silitonga, Horas Emirsa, dan Eni Basare Pakpahan Pamor, dan banyak sekali ya. Yunika, Shalom Shalom, puji Tuhan. Yang baru bergabung, salam kenal semuanya ya. Kami hadir tiap pagi menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini jadi berkat, dan kalau senang hati bisa di follow, di subscribe ya. Halo Wisne Hook, puji Tuhan ya. Bisa juga di share, di posting ulang, dibagikan, sehingga kesenangan ini bisa juga dirasakan oleh orang lain, karena pelayanan ini hadirkan kasih Tuhan tanpa menghakimi. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu bantu share lebih dulu, biar banyak orang yang boleh mendengarkan Bible firman Tuhan, yang akan menjadi tercandu-candu, yang akan membawa setiap hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun berada, saya menyapamu damai sejahtera bagi kita sekalian. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini,
Saya akan membuka 2 ayat ya, dan saudara-saudara tolong diketik di kolom komentar. Setelahnya siarkan, bagikan, postingan, di-share sebanyak-banyaknya supaya berita firman ini boleh dijangkau lebih luas lagi. Puji Tuhan. Yang pertama terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Silakan Bapak Ibu sekalian tolong ketik di kolom komentar ayat suci firman Tuhan yang hamba Tuhan akan bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Setelahnya silakan di-share. Saya bacakan 1 ayat yang singkat sekali. Puji Tuhan. Terima kasih ya buat kesaksian-kesaksiannya yang saya terima, baik di live stream ini maupun juga yang masuk di chat WA kami di akhiran 10.10 ya. Hati-hati, tidak ada chat lain Pak Pastor Andi Simon ini kecuali di akhiran 10.10. Kalau ada akhiran nomor lain, angka lain, itu pasti oknum penipu ya. Karena hari-hari ini semakin gencar, saya sampaikan hati-hati, tapi juga semakin gencar pelaku-pelaku oknum penipu itu untuk menjual air, mengaku air doa, menjual nama saya, memakai foto tanpa izin, ya, dan dengan tujuan supaya bisa menipu orang-orang yang membutuhkan pelayanan yang seharusnya kasih dan gratis, ya, tanpa kolekte, tanpa mahar, tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Sampaikan sekali lagi, tolong bantu sebar supaya orang-orang yang susah itu ditolong sungguh-sungguh, jangan malah kok diperas atau dimanfaatkan. Ya, baik. 1 Tesalonika 5:17 saya bacakan firman ini. Tetaplah berdoa. Ketika ramai-ramai, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ketika ramai-ramai, tetaplah berdoa. Puji Tuhan. 1 ayat lagi terambil dari Mazmur 34 ayat yang kelima. Puji Tuhan, ya. Mazmur 34 ayat yang kelima. Terima kasih. Langsung serentak ribuan orang mengatakan kepada diri sendiri, tetaplah berdoa. Mau apa-apa doa. Ada kurang apa-apa doa. Mau rindu apa-apa doa. Ya, doa, doa, dan doa. Mazmur 34 ayat 5. Ada tertulis, aku telah mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab doaku, menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kekhawatiranku, ketakutanku. Alkitab mencatat Tuhan melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Gentar itu termasuk rasa khawatir, ya, pergumulan yang dihadapi. Banyak hal yang kita hadapi. Tetapi semua pergumulan itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya menjadikan iman kita semakin bertumbuh. Apalagi di saat ini, ya, dengan tawaran dunia dosa, kita banyak yang tergiur, banyak yang jatuh, banyak yang salah, banyak yang hatinya bengkok. Siapapun Anda, termasuk saya, ketika kita kemarin gagal, hari ini mari kita mau bangkit kembali dengan cara
tetaplah berdoa, kembali berdoa. Dalam doa kita ampun, kita akui segala kesalahan kita, supaya Tuhan membasuh dengan darahnya dan meluruskan setiap pelayanan hati dan motivasi kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kita sembunyikan hal-hal lain mungkin bisa kepada orang lain, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Maka dengan kita tidak berdoa, kita sebetulnya menjadi orang munafik. Tapi ketika kita berdoa, kita mau jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan seperti pujian tadi akan membimbing kita keluar dari lembah kekelaman. Salah satu cara yang membuat iman kita terus kuat dalam pertumbuhan, yaitu dengan cara berdoa. Ketika rame-rame saya berdoa. Ketika rame-rame saya berdoa. Pembacaan ayat suci firman Tuhan tadi dalam 1 Tesalonika 5:17 ya. Satu kalimat yang singkat sekali, tetaplah berdoa. Ini menekankan pentingnya kita berdoa secara terus-menerus, continue ya. Orang-orang bertanya kepada saya, satu hari berdoa berapa jam? Ya, subuh sampai pagi saja. Kalau sudah siang, sore, itu sudah aktivitas. Tetapi sebetulnya karena saya bukanlah seorang pendoa yang kuat berjam-jam duduk seperti banyaknya saya melihat ibu-ibu ya, pendoa yang sampai kuat sekali bersila, berlutut ya. Saya tidak tahan terlalu lama kalau sudah masuk pagi atau siang ya. Kalau subuh saat orang istirahat, kita masuk sate, saat teduh, itu indah sekali. Tapi kalau ditanya berapa jam doa saya setiap hari, saya bisa berkata 24 jam. Maksudnya apa? Artinya sekalipun saya melayani di jalan, berkunjung ataupun bertemu orang-orang saat sarapan, itu saya belajar untuk tidak putus komunikasi dengan Roh Kudus. Doa itu kan sebetulnya bukan bagaimana polanya. Doa itu juga bukan masalah tempatnya, tapi doa itu adalah hubungan, sinkronisasi antara kita dengan Tuhan. Yang mampukan saya adalah Roh Kudus. Tuhan sudah berikan karunia Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Mari kita menghormati itu. Ya, jadi ketika Tuhan ajar firman-Nya hari ini tetaplah berdoa, ya, itu tidak selalu kita harus berdoa formal, ya, tidak harus kita komat kamit di jalanan seperti orang-orang Farisi yang Tuhan tidak suka, ya. Tetapi doa itu adalah dengan kita menjaga sikap hati yang senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Doa, Bapak Ibu terkasih, juga bisa membuat kita semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sesuai rancangannya. Jadi bagi saya doa itu membuat saya bisa mengerti di poros tengah, di jantungnya kehendak Bapa di sorga. Bicara soal doa, kadang orang berkata, bagaimana Tuhan Yesus? Saya beritahu Tuhan Yesus itu tidak masuk di satu hari yang baru sebelum berdoa. Di mana ayatnya ada tercatat, saudara silakan ketik saja, nanti
dibaca ya atau dicatat bisa Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Mengapa pagi? Karena Bible mencatat setiap pagi, setiap masuk di hari yang baru, rahmat Tuhan baru, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Seperti embun di pagi hari, demikianlah kebaikan Tuhan dicurahkan bagi setiap orang yang berdoa dalam nama Yesus. Kenapa pagi hari? Karena kita akan melakukan awal aktivitas umumnya di pagi hari. Kalau saudara bisa sejak subuh, bisa ada waktu-waktu keintiman dengan Tuhan, roha mereka rahina hekora kaina sikiri kamarako mainasan. Saya sedang berdoa di dalam roh, dan itu bisa panjang, bisa sambil kita bersenandorina nama syambi. Terus ya, kalau saudara bisa puji Tuhan, tidak bisa ya berbahasa akal budi. Kalau rindu, minta kepada Tuhan yang mempunyai karunia itu. Saya tidak bisa memberikan karunia apapun kepada saudara, karena saya pun diberikan oleh Tuhan cuma-cuma. Tapi saya bisa melayani saudara-saudara sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu boleh tolong mendoakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau sembuh Tuhan dipermuliakan. Kalau misalnya prosesnya Tuhan minta kita setia bertekun, belajar untuk setia dalam proses, dalam keimanan kita. Jangan tinggalkan Tuhan ketika engkau diproses, karena tidak ada yang namanya anak tanpa didikan, kecuali anak-anak gampang. Saudara dan saya ini adalah anak-anak Tuhan. Lewat doa Bapak Ibu terkasih, itu akan merubah kita. Jadi perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa doa itu merubah kita. Bukan merubah Tuhan, juga bukan merubah orang lain. Saya beri contoh. Kadang kita waktu berdoa, misalnya contoh mendoakan orang lain, bla bla bla, A, B, C, dan seterusnya. Lalu kita melihat orang itu kok tidak berubah seperti apa yang kita doakan. Lantas mulailah iblis berbisik, doamu gak didengar, percuma doa, buang waktu, dan seterusnya. Saya beritahu hari ini, tolong saudara bisa catat, ingat, patrikan dalam hatimu bahwa doa itu mengubah kita. Saya ulangi, doa itu merubah kita. Kalau semisal iblis mau melemahkan Anda, kau percuma doakan mamamu, doakan papamu, doakan anakmu, percuma. Dia mulai menaruh panah api si jahat untuk melemahkan iman kita. Dia toh tidak berubah, tidak ada khasiatnya. Lalu mereka yang tidak mengerti kebenaran ini menjadi lemah dan kecewa sehingga mereka tidak menetu doa lagi. Dengarkan hari ini, dan kalau saudara merasa ini penting, bagikan. Bahwasanya doa itu merubah kita. Satu hal yang pasti, yang instan, yang kita dapatkan, kita alami, kita rasakan, waktu kita berdoa dan sepertinya belum terjadi, masih wait a moment please, masih menunggu.
maka sebetulnya kita yang jadi sabar. Kita yang jadi kuat. Kita yang jadi tekun. Kita yang menjadi orang yang giat menantikan janji Tuhan. Kita harus memperkarakan keimanan kita. Iman kita itu anugerah. Dan kita hidup sebagai orang beriman tidak murahan. Maka kita harus berani tunjukkan kualitas iman kita, yaitu bersinar seperti apa yang Tuhan janjikan. Kamu adalah terang. Jadi ketika engkau melihat doa-doamu seolah-olah belum mengubah orang lain, tetaplah berdoa. Kalau engkau melihat doa-doamu sepertinya Tuhan belum jawab, tetaplah berdoa. Karena doa yang pasti itu merubah kita. Kita jadi sabar, kita jadi kuat, kita tekun, dan kita belajar beriman kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi menjadi bukti nanti dari apa yang kita yakini. Itulah iman. Puji Tuhan. Terberkati banget ya. Ketika rame-rame doa merubah saya. Doa merubah saya. Amin. Makasih. Doa menjadi nafas kehidupan saya. Amin. Kau berhenti bernapas, kau berhenti hidup. Manakala saudara-saudara sebagai orang percaya berhenti berdoa, maka engkau sedang berhenti kehidupan rohanimu. Wow, ekstrim sekali ya. Saya nggak bicara faktor keselamatan sekarang, saya bicara soal kehidupan rohani. Saya ulangi, saat engkau berhenti bernapas, engkau mengakhiri hidupmu. Atau hidupmu sudah tidak ada lagi, alias dari jenazah atau mayat, atau meninggal. Tapi ketika orang percaya berhenti berdoa, maka disitulah kematian rohani sedang terjadi. Doa menjadi detak jantung kita. Doa itu menjadi napas kehidupan kita. Doa menjadi kebutuhan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa doa. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Maukah Bapak Ibu sekalian membangun hubungan kehidupan doa kita lebih lagi? Ataukah saudara yang baru pertama kali dengar ini, atau Bapak Ibu yang sebelumnya sedang ada dalam lembah kekelaman, lumpur dosa, kemunafikan, maukah saat ini engkau kembali kepada Tuhan dan kembali memulai untuk berdoa supaya imanmu tidak mati, agar imanmu semakin bertumbuh lewat kesesakan ataupun lewat kegagalan. Mulailah berdoa, karena doa itu mengubah segala sesuatu. Keren sekali. Doa mengubah segala sesuatu. Luar biasa. Ini ada pujian seperti kalimat yang saya ucapkan, doa mengubah segala sesuatu. Saya percaya pujian ini akan menjadi berkat rohani yang sangat indah bagi saudara-saudara saat ini. Amin.
saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata, lipat tangan dan berdoa. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Thank you Yulita, bless you. Seperti mata air, doa mengubah sesuatu, amin. Di tangan Tuhan mengalir kemanapun, Tuhan jawab doa-doanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar besar kuasanya. Keren sekali ya. Terberkatikah? Saya sampai merinding baik menyampaikan firman-Nya maupun memuji Tuhan dengan pujian ini. Saya diingatkan Tuhan, Andi, sampai hari ini aku menjawab doa-doamu. Anda juga sekalian terkasih. Tuhan itu baik. Amin. Saat kenyataan, bless you, di depanku ada bikin sedih, bikin susah, bikin kecewa, jangan kendor imannya. Tutuplah matamu, lipat tanganmu, mulai engkau berdoa kepada Bapa. Percaya deh ini. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan Tuhan mengalir pun kemana Tuhan jawab doa-doanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu.
keren sekali kan? Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang kami dengarkan ini menjadi penguatan bagi setiap hati. Yang lemah, Engkau dikuatkan. Yang sakit, mengalirlah kesembuhan di tubuh Bapak Ibu yang terkasih. Yang berdoa untuk Mama, Papa, didengarkan setiap doa-doa kita sebagai anak yang baik, anak yang berdoa untuk orang tua. Disembuhkanlah Mama, Papa kita. Diampunilah semua dosa-dosa. Dan datanglah kepada orang terkasih dan ajaklah mereka untuk berdoa. Berdoa juga bagi saudara-saudara yang berharap keajaiban kesembuhan untuk kerabatnya atau kan saudaranya, suami istri atau orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh mereka. Pembuluh darah yang pecah dipulihkan. Amin. Tulang geser, sakit, fungsi organ tubuh yang menurun seperti ginjal atau jantung atau prostat atau liver ataupun ada infeksi radang, tumor di usus, hati, limpa, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka, sehingga lewat doa saat ini mereka diberkati sehat dan dikasih umur yang ditambahkan, bonus dari Tuhan Yesus, supaya mereka tetap hidup dan bisa menjadi saksi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang jatuh dalam kesalahan. Seperti saya juga bukan manusia sempurna, tapi sungguh-sungguh saya katakan doa kepada Tuhan itu memulihkan. Semakin saudara cepat kembali kepada Tuhan lewat doa, semakin cepat engkau dibebaskan dari keterikatan, dari dosa, dari salah, dari kemunafikan. Semakin lama engkau keraskan hatimu, semakin lama engkau harus menjadi orang yang dua muka. Doa, tetaplah berdoa, karena hanya lewat doa Tuhan akan memulihkan kita. Saya senang sekali disapa oleh Ibu Pastor Hana Yusak. Halo. Harusnya ibu yang ada di sini dan mendoakan kita, karena ada satu sosok ibu rohani yang baik, yang punya kesaksian bagaimana Tuhan sembuhkan dari kanker usus, ya, yang divonis dokter mati, tapi Tuhan bilang kamu tidak akan mati, kamu akan hidup untuk memuliakan nama Aku. Dan hari ini hadir juga di komentar, saya sangat tersentuh dan saya juga sangat terharu sekali. Shalom ya, tolong disapa-sapa Bapak Ibu yang di Instagram ya. Ada di sana hadir Pastor Hana Yusak, seorang pendoa ya, seorang ibu rohani, seorang
perempuan yang mengalami mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih. Kapan nih kita ketemu dan kita kuliner bareng-bareng, melayani bareng-bareng. Terakhir sama-sama melayani ada di Samarinda kalau tidak salah. Ya, kiranya semua kita lewat doa-doa tadi boleh mendapatkan penguatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Saya teringat pujian ini waktu saya membaca komentarnya dari Ibu Pester ini, ya, dari Tuhan. Nanti setelah tadi sudah doa-doa, saya percaya kasih Tuhan mengalir. Nanti habis ini kita akan memberkati air minum dan minyak, ya. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, halo, berdoa untuk Mama Retnowati Silitonga pulih total. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, glory to God, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup kami sudah jadi berkat. Hore! Salam-salam ya sama Ibu Pendeta, Ibu Sri, Ibu Inga, semua ya yang di Instagram, karena hadirnya Ibu Pester Hana Yusak di Instagram. Coba di TikTok, YouTube, Facebook disapa juga ya. Nanti ya kapan-kapan bila Tuhan izinkan Pester nanti live bareng-bareng kalau pas tugas ke kota ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, happy birthday Papa terkasih dari Mira 09. Hore, halo Sofong, Rizka, jangan sia-siakan ya. Hidup yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Shalom semuanya, bless you. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup kami rindu jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih hidup, kodong kasihan. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup di dunia ini, masih ada. Bila saatnya nanti kami tinggalkan dunia ini, pelayanan kami sudah memberkati. Bila saatnya nanti aku tak ada lagi, life ini sudah memberkati. Bila saatnya nanti Andi Simon meninggal dunia, hidup kami sudah jadi berkat. Puji Tuhan. Saya ucapkan happy birthday ya yang ulang tahun hari ini ataupun papa mama yang ulang tahun. Tuhan memberkati. Tadi ngomong soal live bareng. Kalau pesta Hana kan stay di Jawa ya, antara Surabaya, Malang. Saya ada kerinduan. Ini spill ya. Bapak Ibu bisa juga memberikan dukungan doa, yaitu kerinduan apa. Nanti jika Tuhan izinkan, saya bisa berkunjung langsung sekali trip ke 4 kota. Jadi sekali trip, sekali jalan, sekali melangkah bisa berkunjung. Wah, terima kasih Jack, bless you Pastor ya. Tuhan kasih berkat di live TikTok ya. Banyak sekali yang gift-nya yang aneh-aneh, lucu-lucu, keren-keren, membahana. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi sekarang. Tadi ada kerinduan Bapak Ibu, jika boleh bisa memberikan dukungan doa ya. Iya, betul sekali. Nanti jika Tuhan izinkan, kami bersama tim akan memberkati langsung serentak. Enggak serentak sih, maksudnya dalam sekali kunjungan itu bisa ke 4 kota. Nah, ada yang mau tahu nggak 4 kota ini mana saja? Ayo, kalau mau tahu saya sampaikan, kalau enggak ya nggak usah. Mau ada yang mau tahu kah 4 kota itu di mana saja yang bisa dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam izin Tuhan bisa ya 4 kota. Mau tahu aja, mau tahu aja kah, atau mau tahu banget? Saya mau baca komentarnya. Kalau nggak mau, nggak usah. Kalau mau tahu aja kah, atau mau tahu bingit? Iya, mau tahu, mau. Iya. Wah, tadi ada yang udah menjawab di YouTube itu. Benar semuanya. Itu 4 kota benar sudah itu. Benar-benar. YouTube sudah terjawab. Ya.
Mau tahu banget? Oke deh, doakan ya. Nanti Pastor akan, jika Tuhan izinkan, akan berkunjung ke 4 kota dalam sekali perjalanan. Mana? Kota-kota apa saja? Ini ya, diberkati lewat Surabaya, lalu Malang, lalu entahlah mana dulu ya, eh, Semarang, lalu Solo. Solo ada bandara kan? Nah, lalu dari Solo balik ke Balikpapan, gitu ya. Nanti berikutnya ya kita lihat kemana lagi. Apakah masuk ke Balige, Medan, Palembang, Toraja, atau tadi ada undangan tadi mana? San Francisco. Ada juga yang ngundang udah lama, bahkan sekelompok anak-anak Tuhan di Amerika sudah sampai, saya dapat kabar kapan hari itu sudah ada sekian mereka seperti membuat aksi untuk mengumpulkan untuk biaya tiketnya hamba Tuhan ini gitu. Saya bilang ya, saya belum bisa merespon untuk ke Amerika, tapi mereka berkata ini sebagai wujud cinta dan kerinduan kami yang sungguh. Kami anak-anak Tuhan di Amerika rindu sekali kiranya Pak Pastor bisa datang. Kalau misalnya datang, kami juga bersedia untuk menyiapkan tiket penerbangan. Iya, saya minta maaf sekali belum bisa merespon untuk pelayanan ke Amerika. Kenapa, Pastor? Iya, saya kan tahu diri, kasihan. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Cuma bisa yes no yes no yes no aja. No yes, masa khotbah sharing doa yes no yes no no yes no yes, kan tidak lucu. Jadi saya tuh hamba Tuhan ya, tahu diri lah. Ya, gimana ya, gimana gitu, saya belum respon. Ya sudah, ya terima kasih, itu saja. Udah kan tadi, oh ya ini sudah hari Sabtu ya, hari Sabtu, hari Sabat, besok ibadah di gereja masing-masing. Ya, Pastor besok pimpin kebaktian minggu dari kota Balikpapan, dan akan ada spesial, saya membagikan roti anggur perjamuan. Ya, ini berkat Tuhan luar biasa. Terima kasih ya, puji Tuhan atas kehadiran Ibu Inge. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Halo, ada Oma Yani di sana. Ada Simanjuntak ya, ada Erlina Siombing, dan banyak sekali yang setia. Dan juga sebentar sesi kesaksian, saya akan beberapa hal mau cerita juga. Kalau saudara mau tunggu sampai kesaksian selesai ya puji Tuhan. Mau turun sekarang udah jam 7, silahkan juga nggak apa-apa ya. Bagi yang bisa saja. Baik, sekarang kita, oh ya tadi info sudah, tambahan besok kebaktian minggu pagi Pastor pimpin dari Balikpapan jam 8 WITA. Yang mau datang saya dikonfirmasi banyak sekali dari luar kota sudah tunggu ya, bahkan mereka sudah menginap beberapa hari. Halo Ciara, Dor, bless you, Nathan, Firman 1 ya besok jam 8 ada kebaktian baru. Sudah itu aja saja. Apalagi ya, ya sudah, sekarang kita mau berkat untuk air minum dan minyak. Saudara yang mau diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat seperti ini saat sekarang. Iya,
Hore, Joli Anna Raharjo. Di Solo kah? Nanti kalau di Solo, aku diajak kuliner apa di Solo? Ayo, ada yang tahu kah Solo apa kulinernya selain kita melayan jiwa-jiwa? Baik, kita doa dulu. Angkatlah air minum dan minyak bagi yang mau saja di tangan seperti ini, atau tumpangkan tangan di tempat di mana ada air, ya. Puji Tuhan, saya berdoa mohonkan berkat dari Tuhan Yesus untuk setiap air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih saat ini. Diberkatilah air minum dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat Tuhan dalam kesembuhan, sehingga banyak orang-orang boleh mengalami cinta kasih sorgawi. Mereka boleh ditolong oleh kuasa Tuhan lewat pelayanan ini, dan keajaiban kesembuhan terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita silakan minum dan terberkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Dimuliakan namamu, Yesus, suci namamu, Yesus, namamu kudus dan layak dipuji, layak dipuja. Diberkati namamu, Yesus, mulianya namamu ya Tuhan. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Luar biasa hadirat Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Tuhanku Yesus Kristus. Dia mengarahkan wajahnya kepada kita sekalian, memberikan kasih karunia, shalom, damai, dan sejahtera. Tubuh badan yang sakit mengalir berkat kesembuhan dalam nama Yesus. Berdoa untuk keluargamu dan pelayanan yang Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati, diurapi oleh Tuhan sendiri,
dan dimampukan engkau berjalan dengan iman, menyatakan tanda-tanda ajaib sorga di muka bumi ini. Terimalah berkat ini, anugerahnya atas kita lebih dari cukup untuk hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Dengan demikian berarti sudah selesai live streaming hari ini. Kira semua kita boleh masuk di hari yang baru dengan sukacita, kekuatan kasih Tuhan menyertai dan dengan iman. Bagi keluarga yang tinggalkan, jangan sedih terlalu panjang, karena mereka yang meninggal dalam Yesus itu tidak benar-benar meninggal. Mereka hanya pindah rumah dari rumah yang fana ke rumah abadi surga. Saudara, happy birthday hari ini, sehat selalu dan panjang umur. Kalau sudah terberkati dan merasa rindu untuk menjadi orang yang BBT sama Pastor Andi, kami ada membagi beras kepada orang-orang tidak mampu. Kalau saudara merasa terberkati dan sukarela mau ambil bagiannya, silakan saja dikirim beras kemasan 5 kilo, ya. Kami packaging, lalu kami siapkan lumbung-lumbung bagi yang membutuhkan, silakan diambil gratis. Ya, terima kasih saudara juga yang mau memberkati hamba Tuhan ini. Ya, terima kasih. Ya, baik, udah selesai pelayanan ini ya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang Anda dan saya, dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya, sampai ketemu lagi dalam pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Dan Dor, makasih sama-sama Foni, Marcelinus, Priska, dan semua dor. Semua berkati. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, glory to God. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dadah semuanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap
hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.